Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andino Falabiut Sarwat sebagai moderator dari kelompok 6. Materi yang akan kami sampaikan yaitu perkembangan anak berkebutuhan khusus. Adapun poin-poin materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan pemateri, yang pertama yaitu definisi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, tantangan guru memaksimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, penelitian relevan terkait anak berkebutuhan khusus dan sekolah kejuruan. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasdar dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi anak berkebutuhan khusus. Baik, anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan pendidikan serta layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka serta secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan, dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus ialah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Sedangkan menurut ahli menjelaskan anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Perbedaan yang dialami anak berkebutuhan khusus ini terjadi pada beberapa hal, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpangan, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda dengan anak pada umumnya. Menurut Mangunsong, penyimpangan yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus berbeda terletak pada perbedaan ciri mental, kemampuan sensori, fisik, dan neuromuskuler, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi 2 atau 3 dari hal-hal tersebut. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diberikan oleh para tokoh di atas, anak berkebutuhan khusus dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya. Mungkin itu saja materi sempat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tantangan guru memaksimalkan anak berkebutuhan khusus. Kita harus mengenali jenis anak berkebutuhan khusus dengan tepat, sehingga perbuatan dan juga upaya pendidikan yang diberikan kepada anak tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat. Adapun cara guru menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah. Yang pertama, mengenali karakteristik setiap anak didik. Mengenali karakteristik di sini bukan memahami secara keseluruhan dari karakter setiap orang yang ada di sekolah, tetapi dengan cukup mengetahui nama dan sifat mereka saja. Yang kedua, bersikap ramah dan sabar kepada mereka.
Jika kita ingin punya banyak teman, maka bersifatlah ramah kepada semua orang, termasuk anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Begitu juga teman kelas dan teman beda kelas, guru, dan pegawai sekolah lainnya. Yang ketiga adalah mengajari mereka untuk saling menghargai sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia juga butuh yang namanya dihargai. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan banyak teman dan mudah diterima di sekolah baru, kita harus belajar menghargai orang lain. Seburuk apapun dia, jangan pernah untuk ledek apalagi membuli. Menghargai teman dan guru adalah sifat siswa teladan yang disukai banyak orang. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, kita harus menerapkannya di luar sekolah juga. Dan yang keempat terakhir adalah mengajarkan untuk menjadi diri sendiri. Ketika kita ingin lebih cepat untuk menyesuaikan diri dari lingkungan baru, justru jangan meniru teman-teman yang lain, sehingga melupakan menjadi diri sendiri. Beranilah untuk tampil menjadi diri sendiri tanpa harus ikut-ikutan ke dalam hal negatif. Adapun jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus, yang pertama adalah tunagrahita. Salah satu jenis anak berkebutuhan khusus di mana salah satu anak memiliki gangguan pada proses perkembangan mental, intelektual, serta sosial sehingga perkembangan mereka cenderung lebih rendah dibanding anak pada umumnya. Yang kedua adalah tunanetra. Pada tunanetra ini gangguannya pada indera penglihatannya. Anak tunanetra tersebut biasanya bisa melihat secara maksimal, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatannya saja. Yang ketiga adalah tunarungu. Tunarungu ini adalah gangguan pada proses pendengaran. Gangguan pada pendengaran ini juga berdampak pada perkembangan berbahasa serta berbicara. Gangguan ini bisa saja berupa kehilangan seluruh fungsi pendengaran atau bahkan sebagian saja. Yang keempat adalah tunalaras, salah satu gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Pada proses bertingkah laku serta memiliki perilaku yang tidak baik sehingga mereka cenderung melakukan sesuatu pelanggaran. Yang keempat adalah tunadaksa. Tunadaksa ini adalah mengalami kelainan cacat fisik, kelainan otot, dan kelainan saraf. Sehingga anak tunadaksa ini tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak pada umumnya. Yang empat, tunawicara. Pada tunawicara ini mengalami gangguan pada proses bicara, sehingga anak tersebut susah berkomunikasi selayaknya anak-anak pada umumnya. Yang selanjutnya, kesulitan belajar. Pada gangguan ini biasanya anak tersebut ketika saat mengikuti kegiatan belajar di kelas tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan karena memiliki hambatan pada proses perkembangan kemampuan anak, biasanya kesulitan membaca, menulis, serta penalaran dalam memahami sesuatu. Yang selanjutnya, anak berbakat. Pada anak ini memiliki kelebihan pada tingkat intelektual serta penguasaan pada setiap kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Selanjutnya adalah autis, anak yang memiliki gangguan pada proses perkembangan emosional dan sosialnya, sehingga anak ini cenderung lebih emosional dibandingkan anak pada umumnya. Dan yang terakhir adalah hiperaktif. Gangguan ini biasanya pada proses pemusatan perhatian dan anak tersebut lebih aktif daripada anak biasanya. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, perilaku agresif, perilaku impulsif, dan mudah terusik. Materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, seperti karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari pendidikan inklusif
yaitu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Adapun pendidikan inklusif memiliki prinsip yang mendasari pelaksanaannya, yaitu bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam pengembangan potensinya. Adapun peserta didik berkebutuhan khusus atau dapat disingkat APBD, yaitu pertama, anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial. Kemudian yang kedua, anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian yang ketiga, anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan yang layak atau khusus. Selain tadi peserta didik yang digolongkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus, ada dua cakupan konsep atas peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik sementara atau temporer dan peserta didik menetap atau permanen. Peserta didik yang sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Kemudian peserta didik yang bersifat PDBK yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal akibat langsung dari kecacatan, antara lain anak yang mengalami kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan intelektual. Adapun di antara tadi PDBK yang bersifat permanen dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada peserta didik dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Kemudian peserta didik dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa. Kemudian ada peserta didik dengan hambatan pendengaran atau tunarunggu. Kemudian yang keempat ada peserta didik dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Kemudian yang kelima ada peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku. Kemudian ada yang keenam peserta didik lamban belajar atau slow learner. Kemudian yang ketujuh peserta didik berkesulitan belajar spesifik atau specific learning disability. Kemudian yang kedelapan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Kemudian kesembilan peserta didik autistic spectrum disorders yang disingkat ASD. Kemudian yang ke-10 peserta didik attention difficulty hyperactive disorder atau yang disingkat ADHD. Itulah tadi ada 10 kelompok dari PDBK yang bersifat permanen. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus harus dilakukan penyesuaian agar peserta didik dapat lebih nyaman dan mudah beradaptasi. Di sini guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur jalannya proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain dari peran para guru,
Ada beberapa sumber yang dapat membantu agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, seperti itu pemerintah, masyarakat, dan orang tua dari siswa. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Amira Putri. Materi selanjutnya yaitu penelitian relevan terkait anak berkebutuhan khusus dan sekolah kejuruan. Penelitian yang pertama yaitu layanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif sekolah dasar oleh Taruri Deti Aniska. Penelitian tentang layanan anak berkebutuhan khusus di sekolah bertujuan untuk mendeskripsikan layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus meliputi pendidikan akademik, kurikulum, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen kelas dan kegiatan pembelajaran, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, dan manajemen hubungan masyarakat. Layanan ini bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian yang kedua yaitu evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya oleh Rizla Saradia Agustina. Penelitian tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bertujuan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan pendidikan inklusif telah berjalan, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Penelitian yang ketiga yaitu manajemen pendidikan inklusif pada sekolah menengah kejuruan oleh Femelia Nur Cahyarini. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan model manajemen pendidikan inklusif di sekolah menengah kejuruan. Tujuan utamanya untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap praktik manajemen yang mendukung inklusi pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.